Saya pernah. Kalau sampai ini sukses, kuncinya cuma dua. Wasta'inu bisabri was-shalah. Baik pulau ini, saya ngaji sambil ini. Kunci sukses cuma dua. Wasta'inu, mintalah pertolongan dengan sholat dan baik pulau ini. Saya ngaji sambil ini. Nah, sabar. Tenang ya, tenang. Tak mati. Pernah dulu makan bareng, sama kayak hari Selasa. Saya datang, nggak ada orang, saya pulang. Luar biasa. Kita nikmati semua itu sudah takdirnya Gusti. Jadi sebelum ini sudah dicatat nanti hari Selasa tanggal 19 itu yang ngaji di Masjid Al-Azhar itu Nasir, Camat, Ahmad dan Bukhari sudah ada di keterangan blog. Nanya saya, kita nikmati saja. Ini saya kenapa kalau setiap ngaji selalu membawakan tembang-tembang Jawa peninggalan para wali yang membuat kita ingat mati. Ini ada keterangannya di sini. Mencatat dan kitab Tanbihul Ghafilin Sintikarang Imam Abu Lais As-Samarqandi. Al-Imam Abu Hamid Al-Lafaf mengatakan man aktsara min dzikril maut akrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 hal. Tak ini mana? Dan kitab Tanbihul Ghafilin sing dikarang Imam Abu Lais As-Samarqandi mengambil sebuah makalah dari Al-Imam Abu Hamid Al-Lafaf. Beliau berkata, man aktsara min dzikril maut akrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 hal. Wong sing gelem eling mati dia akan mendapatkan kemuliaan 3 perkara. Sahur sudah. Yang pertama, takjil taubah, disegerakan taubatnya. Filosofi lagu-lagu Wali Songo itu yang pertama, filosofinya orang yang melakukan lagu itu ditutupi anjan-anjan sambil tersapi, itu akan membuat orang itu segera bertobat dari keburukan, kesalahan dan dosa-dosa. Karena nafis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka amalnya semua akan berputus. Mulanya kenapa sih saya ngaji selalu? Biar kita ini hidup ini semakin semangat untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mulanya sampai pas kate melakukan maksiat langsung naik. Eling-eling sira manusia jalan SD lan orang tua
Saben dino modo ilingo kapan-kapan nombok timbangan. Ya, karena orang yang mengingat mati dia akan mendapatkan kemuliaan yang pertama yaitu segera bertobat kepada Allah. Halo? 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 Ini? Boleh minta ya? Minta saya lokasi. Berbicara. Kon yang kedua, wakona adil kuti. Orang yang sering mengingat mati, dia akan diberikan kemuliaan yang berupa dijadikan olahan dengan rezeki yang dia terima. Ati dijembar nerimo ing panduk. Wong nek nrimo ing panduk, maka dia akan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Rezeki gak hanya uang, kesehatan, diberikan kesempatan sholat berjamaah juga ada. Kita diberikan kesempatan ngaji di malam ini, yang lain pada lihat bola itu juga ada. Nek wong wis alhamdulillah, maka afdhalul doa alhamdulillah, afdhalul dzikri saapi-api dzikir iku la ilaha, saapi-api itu alhamdulillah rabbil. Mulane Kanjeng Nabi tahu laisa bina an kasratil amali. Bukan dikatakan kaya orang yang memiliki banyak harta, walakin bina nafsi. Yang dikatakan kaya adalah orang yang mempunyai hati yang kotor, hati yang kaya. Dari moing bahwa semua rezeki sudah ada ketentuan masing-masing. Akhirnya orang yang kona itu tidak akan mencari rezeki dari jalan yang haram, tidak akan korupsi, tidak akan mencuri, tidak akan mengambil hak orang lain, karena akhirnya sudah menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek ngrasa kurang masih akeh bakale kurang. Wong nek cukup masih titik bakale cukup. Kemudian nomor 3, wa nasyadul ibadati. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan diberikan kemuliaan, yaitu nomor 3, dijadikan semangat ibadah. Mulanya tak laku dino ketika habis sebelum ngaji. Ini filosofinya, biar kita ini segera bertahu, biar kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hadir kona ahli itu dengan kemudian Allah. Kemudian nomor 3, biar kita ini semangat dalam beribadah. 3 perkara itu bisa sampai dapatkan ketika sampai mengingat mati. Bukan berarti ingat mati itu wis kalau pelaku tak mengenai bakal, bukan. Justru kita ingat mati ini biar kita segera bertahu. Justru ingat mati ini segera kita menjadi orang yang tidak rakus. Justru ingat mati ini menjadi kita semangat beribadah. Mumpung si urip tak ibadah,
mumpung urip tak ngaji, mumpung urip tak maca Quran, mumpung urip tak maca Waqiah, maca Yasin Fadilah, maca surat Al-Mulk, maca sholawat, maca istighfar, maca zikir lan itu. Bukan ingat mati tambah kita lemesnya, justru ingat mati ini kita semangat dalam beribadah. Mulanya ini biar kita ini merasakan kerahasiaan siri dalam lagu yang itu dikarang oleh para wali. Ada filosofi. Sebaliknya ini waman nasya al maut ukiba bisalahati asya, dan barang siapa yang lupa dengan kematian akan dihukum dengan 3 perkara. Ini sawali. Apa itu? Yang pertama, taswif taubah. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan menunda taubat. Diulur-ulur, menayai. Ini bahaya. Karena itu adalah bisikan Islam lakukan. Mulanya sampai nunda taubat. Terus bertaubat sampai kita bosan masih. Nomor 3, wasarki ridho bil kafaf. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan dijadikan tidak puas, tidak ridho dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya uripe mung sambat. Bahasa Indonesia sambat menyesal, mengeluh. Wong nek lupa dengan mati, maka dia akan banyak mengeluh. Cara agar kita tidak mengeluh tentang ridho kota-kota Allah, kita harus ingat. Nomor 3, wataka suli fil ibadah. Orang yang lupa dengan kematian, maka dia akan dijadikan malas beribadah. Mulanya, Masya Allah, mulanya itu apa lagu ini? Minimal sih giring-giring siro saat ini minimal. Di balik lagu itu ini filosofi. Masya Allah. Mulanya para wali songo itu tidak kuat. Itu menjadikan orang menjadi insaf. Mulanya dakwah yang paling tidak ada kekerasan, tidak ada pertumpahan darah, itu dakwahnya para wali. Kenapa? Salah satunya dengan tembang Jawa yang membuat orang itu ingat mati. Wong nek wis ingat mati, dia bakal tahu. Wong nek ingat mati bakal diberi rezeki hati si konak. Wong nek eling mati bakal dijadikan semangat beribadah. Sawali wong sing lali mati bakal menunda taubat. Orang yang lupa dengan kematian dia akan banyak mengeluh. Tidak ridho dengan takdir produk Gusti Allah. Tidak ridho, tidak puas dengan rezeki yang Allah beri. Akhirnya korupsi, akhirnya mencuri. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan malas untuk menambah ibadah. Coba bayangkan, satu bait syair bisa memahami 6 filosofi. Saya mencatat presentasi habis. Allah, nanti saya sendiri ketika pacaran kerja itu mendapat. Hati kita ingat Pak, akhirnya kita semangat beribadah. Dakwahnya para wali songo itu
membuat orang itu jadi baik, membuat orang masuk Islam dengan cara seperti tanpa ada paksaan, tanpa ada peperangan. Jadi gini pertanyaan, Mas Bukhari, kenapa orang itu masih beribadah? Tidak ingat mati. Hah? Tidak ingat mati. Karena Tidak mengingat mati. oke, kenapa orang itu tidak ridho dengan rezekinya Allah? Tidak mengingat mati. Tidak ingat. Mati. Kenapa orang itu menunda taubat? Tidak ingat mati. Karena lupa. Paham ya? Kita lihat aja kajian kali ini. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertaubat? Ingat mati. Ingat. Bagaimana agar caranya kita menjadi orang yang qanaah dengan rezekinya Allah? Ingat mati. Bagaimana caranya kita semangat beribadah? Ingat mati. Hari 6 pertanyaan, jawabannya cuma antara ingat mati dan Tidak ingat. lupa. Lupa. Sabut berlaku yang mana di situ ada filosofi yang luar biasa. Kenapa orang sampai ke tempat taruh? Karena Mati. kenapa sampai orang itu berani mengeluarkan uang di malam subuh membeli wanita? Kematian. Kenapa orang itu sampai rela mengeluarkan uang untuk beli narkoba? Kenapa orang itu sampai berani korupsi? Coba. Semua pertanyaan itu jawabannya cuma di sini. Kenapa orang-orang yang ngaji gak sholat? Cepat 3 hari, semisal ya, begini mati. Kok enggak lihat bola? Tobat. Auto tobat. Pasti. Aku ngorek supaya mati. Pas dulu, aku pengen mati pas supaya ya. Mana yang aku mengatakan naga? Cuma ngomong sekarang ngaji mas awal dulu. Pasal yang ngaji kan. Nah, coba betul ya. Akhirnya semangat adalah terbaik. Kita bilang kalau aku sih ingin mati ya. Sadar betul itu gue pasti ingin mati. Ya, enggak saya kaji ini biar sampai melestari, mendalami, menjiwai, usuk tawadu, cinta Allah, dan sebelum jawaban. Kenapa orang itu sampai rela melehan sampai subuh? Bukan? Kenapa orang itu sampai kuat tahajud sampai subuh? Kenapa kita di sini ngaji? Mengawali sungguhlah. Alhamdulillah. Apakah ingat mati itu ingat Allah? Termasuk itu kok? Apa saja membuat kita menjadi orang baik itu termasuk Allah. Ini dahulu para ulama kullu ni'matin la taqawitu minallah wa yadhliya. Setiap nikmat
dan tidak membuat kita dekat kepada Allah SWT, maka itu adalah ujian, adalah bencana. Pulau yang dipasangan oleh nikmat, hadirkan nikmat itu tambah parah, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semua orang melakukan maksiat, orang melakukan keburukan, kejelekan itu cuma ya. Coba bayangkan berangkat ke tempat karaoke dengan perjalanan kecelakaan, kemudian dia pasti dia nggak akan jadi berangkat alias itu ini. Ini jadi kita melakukan keburukan kenyataan, karena ingat mati itu akan mencegah kita dari pemburu. Coba bayangkan jika kita nggak berdoa seperti itu, kata gunakan seperti itu, sungguh-sungguh langkah dalam kebaikan, kemudian dihari lagi. Mulai sampai pas males untuk Quran di mau memuji rewel tak mau so, memuji nampol korek tak melok kan? Coba tanya kalau berarti simple ya ngaji kita ya, paham ya? Kalau Ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Mata itu. Kalau nggak ada kita tutup. Ayo presentasi Mas Pakmal. Sampai baca sampai tulis itu aja. Itu bisa berapa? Nanti tak benarkan kalau ada yang salah. Itu kameranya kesampaian. Mas Bori atau Mas Bori kameranya.